Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA se-Kecamatan Legok, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK se-Kecamatan Legok, yang saya hormati para peserta didik baru tahun 2020-2021. Saya Camat Legok, Kabupaten Tangerang, pada kesempatan ini ingin menyampaikan dan mengucapkan selamat mengikuti tahun ajaran baru 2020-2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 berada pada masa pandemi COVID-19, sehingga membuat proses kegiatan belajar mengajar berubah total. Yang semula dilaksanakan secara langsung bertatap muka, karena kondisi saat ini mengharuskan kita untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh melalui daring atau online. Begitu pula sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai, selaku peserta didik baru di sekolah, para siswa siswi harus mengikuti yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tidak seperti biasanya karena kondisi pandemi COVID-19, kegiatan MPLS pun sekarang dilakukan secara daring atau online. Hal ini dilakukan agar kita semua dapat menjaga kesehatan dan mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19. Anak-anakku, siswa-siswi yang berbahagia, meski dilakukan secara daring, kami harapkan tidak merubah maksud dan tujuan akan arti pentingnya kegiatan MPLS bagi anak-anakku selaku peserta didik baru. Yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan MPLS maupun dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh atau daring, siswa-siswi dapat menyikapi dengan bijak dan arif. Tetap semangat untuk giat belajar dengan pendampingan guru dan peran serta orang tua di rumah. Serta tidak lupa agar tetap menjaga protokol kesehatan baik di rumah maupun di sekolah apabila dilakukan pembelajaran tatap muka. Pemerintah Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang kelima kalinya, dimulai pada tanggal 13 sampai 26 Juli 2020. Untuk itu, kami menghimbau kepada anak-anakku, siswa-siswi agar selalu memperhatikan protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Melakukan kebiasaan perilaku hidup sehat bersih PHBS di rumah dengan membiasakan diri cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. 2. Melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan rumah, terutama pada tempat-tempat yang sering disentuh oleh anggota tubuh. 3. Menggunakan masker apabila keluar rumah. 4. Menjauhi atau menghindari tempat-tempat keramaian apabila dalam keadaan terpaksa harus jaga jarak atau physical distancing. Apabila di kemudian hari sekolah sudah ada kebijakan sistem pembelajaran tatap muka, namun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 atau new normal,
Diharapkan agar sekolah selalu menerapkan protokol kesehatan dengan satu, menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai jumlah dibutuhkannya. Dua, menginstruksikan warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS lainnya seperti makan jajan yang sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga teratur dan tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Tiga, membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin minimal 1 kali dalam sehari dengan disinfektan, termasuk monitor absensi atau ketidakhadiran warga sekolah. Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas, disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat, memeriksakan diri atau ke puskesmas. 4. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain. 5. Tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit. 6. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, pihak sekolah berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau puskesmas. 7. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga pendidikan yang lain yang mampu. 8. Pihak sekolah harus bisa melakukan screening awal terhadap warga sekolah yang mempunyai keluhan sakit untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 9. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang. 10. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makanan, minuman, dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit. 11. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya. 12. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah seperti berkemah atau studi wisata. 13. Melakukan screening awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan. 14. Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke luar negeri dengan transmisi lokal COVID-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran atau penjemputan dan berada di areal sekolah. Sekali lagi kepada anak-anakku sekalian agar tetap semangat dalam melaksanakan tahun ajaran baru 2020-2021. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kegiatan belajar mengajar bisa normal kembali seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatiannya dan kami haturkan billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.